Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Samad rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama tentunya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih dalam perlindungannya, masih dalam limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, dan tidak kurang juga nikmat kita bisa duduk di pengajian atau di majelis ilmu. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat ketemu sama taman surga, berhenti dulu, seneng-seneng di situ. Mampir di situ. Sahabat bertanya, "Wama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Kata Kanjeng Nabi, adalah majalisul ilmi. Jadi majelis ta'lim, majelis ilmu itu ibaratnya kayak taman surga. Belum lagi di hadis yang lain, talibul ilmi tajnahu tad'u lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yatlub. Orang yang duduk mencari ilmu, maka malaikat menaungkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dia cari. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Sakit Pak, Bu. Itu ungkapan rasa syukur. Kalau kita mengucapkannya di pagi hari, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk bersyukur. Kalau di sore hari, Allahumma ma amsa bina Allahumma ma amsa bina min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Kemudian salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita semua, suri tauladan kita semua, kecintaan dan kerinduan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, anak istrinya, dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas tafsir surat Az-Zariyat dari mulai ayat 53 sampai ayat 58. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin, demikianlah tidak datang kepada orang-orang sebelum mereka mir rasulin, seorang rasul, illa qalu, kecuali mereka mengatakan sahirun au majnunun, mengatakan bahwa rasul itu sebagai penyihir dan orang gila. Ayat ini menjadi hiburan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berdakwah, Rasulullah ketika berdakwah, itu kan dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir.
Yang terbaru ketika Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah itu diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pergi ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu, turun lagi nanti ke bumi, ke Masjidil Haram lagi atau ke rumahnya beliau. Diceritakan ini kepada kaumnya, itu orang-orang kafir bilang orang gila katanya. Mana ada katanya dalam waktu semalam, bahkan lailan, sepenggal malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana sholat 2 rakaat, kemudian sholat dengan para nabi, ketemu sama Nabi Ibrahim, cerita ketemu lagi sama Nabi Isa, ketemu sama Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, gitu kan? Kemudian dikasih minuman antara arak dan susu, diminumlah yang susu. Kemudian Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kata orang-orang kafir bilang ini orang gila katanya. Itu seperti itu. Tapi kata Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Enggak apa-apa, hai Nabi Muhammad. Sama dulu juga orang-orang kafir zaman dulu juga begitu. Ketika datang seorang rasul, dia berdakwah, mengajak umatnya untuk bertauhid, untuk ibadah kepada Allah, dikatakannya sebagai orang gila atau tukang sihir. Atau saubi. Apakah mereka orang-orang kafir itu mereka saling berpesan dengan apa? Ya dengan ungkapan-ungkapan gila, tukang sihir. Apakah mereka saling berpesan demikian? Kalau kita kan saling berpesannya dengan bil birri wat taqwa, berpesannya dengan dengan sabar dan takwa gitu kan, saling berpesannya. Kalau mereka berpesannya enggak begitu. Jadi ketok tularnya itu dai-dai itu, rasul-rasul itu orang gila itu. Jangan didengerin. Dan ini fenomena ini bisa kita saksikan kalau kita di Indonesia sih mayoritas, aman lah. Ini kawan-kawan kita dai-dai yang ada di Eropa sana, di Amerika, di Australia, di belahan-belahan bumi yang mereka itu minoritas, ya kayak begitu. Mahasiswa di satu perguruan tinggi di Amerika, nanti di waktu jeda kuliah, datang waktu sholat, gelar sajadah, mereka sholat berjamaah. Itu dihina Pak, dihina, dikatain orang gila, bahkan dihina-hina itu kan. Nanti mereka joget-joget di depan mahasiswa ini yang sedang pada sholat itu. Ya tapi itu tidak apa-apa, memang sudah sunnatud dakwah, sudah ketetapan dakwah ya seperti itu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Sama ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, yang beriman dia tetap dia beriman, yang kafir dia malah tambah menentang, yang ragu-ragu, nah ini tambah ragu-ragu juga. Itu sudah sunnatud dakwah. Tetapi itu terus kita lakukan. Nanti ayatnya di sini balhum qaumung tahun. Bahkan mereka itu sebenarnya adalah kaum yang sangat melampaui batas. Ya, ini fenomena begitu. Bahkan di Eropa, Amerika itu dakwah Islam atau agama Islam itu termasuk agama yang paling cepat pertumbuhannya di sana. Kita alhamdulillah sekalipun Islamnya, mohon maaf ya, kebanyakan kita ini Islamnya kan keturunan. Karena kita lahir dari orang tua yang Islam, ya sudah kita Islam saja. Kita sholat, kita ngaji, itu biasa. Kalau di Eropa, orang-orang mu'alaf itu, di Australia, itu mereka bisa sholat itu istimewa sekali. Senang mereka itu melaksanakan sholat. Pergi ngaji itu senang sekali. Bahkan nanti diposting di media sosial. Gitu kan, di YouTube, di TikTok, Instagram, mereka bangga itu mereka datang ke pengajian. Mereka pada pergi melaksanakan sholat. Kemudian kita lanjut ayatnya, fatawalla anhum fama anta bimalum. Karenanya, hai Rasulullah, sudah berpaling saja dari mereka dan engkau tidak dicela. Artinya apa? Artinya bahwa ya sudah, kalau mereka ngatain gila, ngatain tukang sihir, gak usah didengerin sudah. Gak usah diurusin, bila perlu tidak usah diurusin. Nah, ayat ini mengatakan ya sudah tinggalin aja. Kalau orang-orang dikasih nasihat, dia nggak mau dengar, ya sudah biarin aja.
Kita itu menyebarkan nasihat, menyebarkan dakwah itu ibaratnya kayak kita menyebarkan bibit tanaman. Coba kalau kita tani, kita cari tanah-tanah yang subur supaya nanti ditaruh bibit di situ nanti akan numbuh. Sama, kita juga begitu. Kita menyebarkan nasihat, menyebarkan dakwah, kita cari hati-hati yang subur, hati yang begini nih, gelasnya begini, terbuka. Sehingga ketika ditaruh air, dia akan masuk. Tanah yang subur ketika ditaruh bibit, dia akan tumbuh. Kalau misalkan tanahnya gersang, masih juga nanam di situ? Nggak usah. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Ya sudah, kita sudah berusaha ngasih nasihat, kita sudah menyampaikan dakwah. Kalau misalnya tidak mau ikut juga, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugas kita ya hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Nggak usah sakit hati. Kalau kita nasihati, ada saya kasus ya, kata istrinya, Pak Hakim, saya mau pisah aja sama suami saya. Kenapa? Suami saya kalau diajak sholat nggak mau sholat, diajak ngaji nggak mau ngaji. Bro, saya mau pisah aja. Nah, jangan begitu ya. Jadi kita jangan sakit hati, jangan putus asa. Tetap tugas kita sampaikan. Ya. Makanya di sini ayat berikutnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, berilah peringatan. Dalam tafsirnya itu, berilah nasihat dengan Al-Qur'an. Berilah nasihat dengan ajaran-ajaran yang baik. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan yang kita berikan itu akan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Loh, berarti kalau gitu ini nasihat yang kita berikan hanya khusus untuk orang beriman saja. Zohirnya seperti itu. Tetapi dalam tafsirnya bahwa ya kita beri peringatan kepada siapa saja. Termasuk ibaratnya kayak nebar bibit itu ya, mau tanah gersang, tanah ini, tanah gembur gitu, subur, ya sudah sebarin aja. Nasihat kita sebarin saja. Karena kita tidak tahu siapa di antara yang kita berikan nasihat. Seperti halnya kalau kita lihat ada namanya itu corner of dakwah, pojok dakwah. Jadi di sana di Eropa atau di Amerika, atau kita lihat di medsos ya, kita belum ke sana ya. Itu mereka buka pasang meja, nanti di situ taruh Quran, buku-buku Islam, nanti di situ ada sajadah, ada tas. Nanti dia ceramah di situ, ngajak orang lewat ini, orang kafir yang masih Nasrani, yang masih kafir ini lalu lalang ini, ya sudah dia ajak aja, dia sebarin saja. Tidak apa-apa. Nasihat diberikan kepada siapapun, maupun dia orang masih kafir ataupun orang sudah mukmin. Karena nanti orang yang masih kafir bisa jadi nanti setelah mendengarkan nasihat akhirnya menjadi mukmin. Ini tanfa'ul mukminin, bisa jadi memang bermanfaat untuk orang yang beriman, bertambah keimanannya. Bisa juga orang belum beriman, nanti dia menjadi beriman. Ini seperti ayat ini bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan fatawalla anhum, sudah berpalinglah dari orang-orang kafir. Tapi di sini wadzakir, berilah peringatan. Nah itu sebenarnya tidak juga bertentangan. Sekalipun kita sebelumnya dikatakan ya sudah nggak usah dengerin orang-orang kafir itu, tinggalin saja mereka, fatawalla anhum. Tapi tidak menghalangi juga kita untuk tetap menyampaikan dakwah kepada mereka. Siapa tahu gitu kan, dari lalu lalang orang yang belum Islam ini ada juga akhirnya yang masuk Islam. Dan ternyata banyak. Sebagaimana Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Taif, ya kan, cerita kemarin mau balik itu. Jadi sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu, Rasulullah itu dalam keadaan sedih dan susah. Sudah masyarakatnya bilang Rasul itu gila, gendeng, tukang sihir, ditentang, dilempari kotoran, gitu kan. Sudah begitu lagi pamannya meninggal, istrinya meninggal, sedih Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergi ke Taif, berdakwah di sana. Mau mereka menerima dakwahnya, boro-boro malah Rasulullah dilempari batu, kayu, tulang
unta, segala macam sampai Rasulullah terluka. Apakah Rasulullah berputus asa? Enggak. Rasulullah tetap sabar. Rasulullah tetap berdoa, siapa tahu dari keturunannya orang-orang Taif yang sekarang menentang itu, menganiaya, menghina sama Rasulullah itu, siapa tahu dari anak keturunannya ada yang beriman. Ternyata benar. Akhirnya di kemudian hari banyak dari kalangan penduduk Taif yang mereka beriman kepada Rasulullah. Jadi kita memberikan peringatan, menyebarkan nasihat itu tidak usah putus asa. Tetap ya kita sampaikan. Apalagi kita ada peran juga bahwa kenapa sih kita harus ngajak-ngajak orang. Coba sekarang kita tengok kiri kanan kita. Siapa di antara kita yang datang ke pengajian ini gara-gara diajak sama temennya, Bu? Ada Bu yang datang ke sini ke pengajian di sini Selasa pagi gara-gara diajak sama temannya, wonten? Ketahuilah yang ngajaknya itu seandainya dia sakit, yang ngajak ngaji kita ke sini beliaunya sakit, tidak bisa datang ke masjid, tetap dia dapat pahala ngaji selama temannya yang diajak itu datang ngaji ke sini. Insya Allah. Gitu ya. Jadi itu keutamaannya kita ngajak-ngajak, man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, woro-woro, cerita-cerita, Mas, Pak, Bu, ayo kita pergi ngaji. Gitu kan? Ini ajakan ini akan bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk yang diajak, bermanfaat juga untuk dirinya yang mengajak. Ternyata didengerin, mau dia datang ngaji. Maka kita mendapatkan pahala ngaji karena kita datang, kita juga plus dapat bonus pahala karena teman yang kita ajak ngaji dia datang ngaji. Ini nanti pahalanya ini namanya multi level pahala, berlipat-lipat pahalanya. Nanti habis itu kita cerita lagi, dari mana Pak Haji, dari mana Mas? Ini saya dari Batu Somad, ada pengajian. Loh, emang hari apa? Hari Selasa. Nanti Selasa depan saya ikut ya, monggo. Nah, nambah lagi itu. Semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak yang datang ke pengajian. Nanti kita, kalau kita sudah pensiun, kapan pensiunnya Bu? Mati. Kalau kita sudah pensiun, orang pensiun kan bisa karena pensiun ya sudah habis masa kerjanya, bisa juga dipensiunkan sama Allah, gitu kan? Kita sudah pensiun, tapi orang yang kita ajak ngaji itu masih datang terus ngaji, maka kita dapat jariah di situ. Ini namanya ilmu yang bermanfaat begitu. Tidak harus seperti begini duduk ceramah, enggak usah. Ilmu yang bermanfaat itu sedikit kita tahu, kita ceritakan ke orang. Nanti orangnya ikut melaksanakan, itu manfaat untuk kita. Insya Allah. Waktunya cepat banget ini. Udah, kita lanjut. Nah, kemudian di antara peringatan yang kita sampaikan kepada orang-orang beriman adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi apa sih yang kita sampaikan, kita nasihatkan, kita berikan peringatan kepada orang-orang itu adalah kita peringatkan bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, buat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selainnya, buat mencari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Insya Allah kalau niatnya kita ibadah, maka lelah akan menjadi apa? Jadi lillah. Lelah menjadi lillah. Karena apa? Karena niatnya ibadah. Capek kita ini nasehatin keluarga ini, pasangan nih, suami istri nih, diajak sholat yang rajin, diajak ngaji yang rajin, tapi juga ndak mau juga, capek kita ini. Ya ndak usah capek kalau kita niatnya karena Allah. Suami
berbuat baik kepada istri, niatnya karena ibadah. Sudah dibaikin nih istri, masih juga ngomel-ngomel. Misalnya begitu ya. Ini suami ndak usah sakit hati. Kenapa? Karena dia baik sama istri semata-mata karena ibadah. Ibadah apa? Ibadah kita disuruh baik sama istri. Emang ada perintahnya? Ada. Katakan Nabi, khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik para lelaki, para suami adalah lelaki suami yang baik sama istrinya. Gini apa betul Bu? Nggih. Jadi suami yang terbaik, suami yang paling baik sama istrinya. Dan Kanjeng Nabi bilang bahwa saya adalah orang yang paling baik kepada istriku. Kanjeng Nabi tidak pernah ngomel-ngomel, marah-marah sama istrinya, Pak. Bentak-bentak, tidak pernah. Sekalipun diceritakan ya, Rasulullah sekali waktu pulang malam, mau masuk rumah sudah dikunci, digedor pintunya. Enggak, marah. Nabi enggak. Nabi tidur saja sudah di depan pintu itu, depan rumah itu. Siti Aisyah malam terbangun, suaminya enggak ada. Mana Rasulullah? Astagfirullah, Rasulullah belum pulang, pintunya saya kunci. Begitu dibuka, Rasulullah tidur di depan pintu. Marah Rasulullah? Enggak. Itu adalah suami yang terbaik, adalah yang baik sama istrinya. Bahkan katakan Nabi, ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanan nisaa illa laimun. Tidak akan sanggup memuliakan istri, memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Dan tidak akan tega menghinakan seorang istri, seorang perempuan kecuali laki-laki yang hina. Nah itu, jadi tugasnya para suami untuk berbuat mulia, memuliakan para istri. Jangan berbuat hina, yaitu menghinakan para istri. Ini ibu-ibu seneng ini ya, seperti ini. Ya karena memang begitulah adanya. Nah nanti istri juga sama. Istri ketika dia mengabdi berbuat baik kepada suami, itu juga niatnya karena ibadah. Karena memang istri diperintah untuk baik sama suami. Emang ada perintahnya Pak? Ada. Katanya apa tuh? Ciri-ciri perempuan solehah itu, idza nazartaha sarratka. Istri yang baik itu kalau dipandang menyenangkan. Nah, kapan itu istri dipandang menyenangkan? Iya Pak Ustadz, istri saya itu dipandang menyenangkan kalau dia mau kondangan. Leres sama mboten Bu? Tapi kalau nggak mau kondangan Pak, aduh Pak, Bu, saya katanya pulang dari kantor, capek saya pulang dari kantor. Di jalan saya lihat perempuan-perempuan cantik-cantik, menarik. Begitu sampai di rumah istrinya masih pakaian dapur. Padahal istri yang baik itu idza nazartaha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan. Ada yang rumusnya itu BMW katanya Pak. Apa Bu? BMW Bu. Bukan merek mobil. BMW itu B-nya yang pertama bersih. Nah, suami seneng tuh ngelihatnya kalau istrinya bersih. Kemudian M-nya apa? Mini. Ya kalau sama suaminya nggak usah terlalu rapat-rapat pakaiannya mini. Dan yang ketiga W, apa W-nya itu? Bau wangi. Jangan bau dapur, jangan bau kerja, gitu ya. Jadi seperti itu perempuan idza nadzartaha sarratka. Kemudian apa lagi? Wa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah nurut. Begitu. Ada suaminya datang ke kantor saya, Pak Hakim, saya mau pisah sama istri. Kenapa? Gitu kan, istri saya itu maunya sendiri aja. Dah mau denger kata suami, katanya begitu. Nah padahal kita para suami begitu ya, lagi-lagi bahwa kita di dalam rumah tangga juga niatnya ibadah. Nah seorang istri juga sama, istri juga niatnya adalah ibadah. Kalau masing-masingnya berniat ibadah, maka segala kendala yang ada di dalam rumah tangga insya Allah akan bisa dilalui bersama. Nah, saya ngeliat jam terus nih. Baik, lanjut ya.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa tugas kita di dunia itu ditugaskan untuk ibadah, menyembah kepada Allah. Kemudian apakah Allah butuh sama ibadah kita? Ini jadi pertanyaan ini, apakah Gusti Allah butuh sama ibadah kita? Nggak butuh. Justru kita ibadah itu manfaatnya, kepentingannya adalah untuk kita sendiri. Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu, aku tidak ingin minhum dari mereka. Ya, makhluknya ini yang beribadah itu, aku tidak menghendaki rezeki, mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun, aku juga tidak butuh makan dari mereka. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, itu Allah itu nggak ada kepentingan. Dengan ibadah kita nggak ada. Beda halnya dengan majikan sama hambanya, sama pembantunya atau pekerjanya. Itu ketika mereka memerintahkan hamba-hambanya, majikan ya, para pembantunya untuk taat kepada dia, ada kepentingan. Ada kepentingan, misalnya dia minta tolong untuk dilayani, diladenin, misalnya seperti itu. Tapi Allah tidak ada kepentingan. Bahkan di dalam hadis qudsi ya dikatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Kalau saja seluruh manusia ini, manusia yang pertama awwalakum, Adam ya, wa akhirakum, manusia yang terakhir lahir nanti mau kiamat. Jadi seluruh manusia ini dari pertama lahir sampai terakhir lahir, wa insakum wa jinnakum, jadi seluruh jin juga dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya modelnya sama. Apa modelnya? Modelnya itu takwa semua. Ala asqa qalbi rajulin wahidin, bahkan orang yang paling takwa di antara manusia. Dan ini semua ini makhluk jin dan manusia, ini modelnya top, pokoknya takwa semua, taat ibadah semua sama Allah. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Dia tidak menambah sedikit pun dari kemuliaan dan kerajaanku. Jadi nggak ngefek sama Allah. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Justru ibadah kita itu adalah untuk kita sendiri. Bahkan dikatakan, kalaupun lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Bahkan kalaupun seluruhnya itu durhaka semua, gitu kan, modelnya sama, nggak ada yang taat satupun, durhaka semua, kata Allah, tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Jadi kalau ibadah kita kepada Allah, Allah nggak tambah mulia, kita nggak ngibadah juga, Allah tidak berkurang kemuliaannya. Justru kita manusia, semakin kita beribadah kita semakin mulia, semakin kita durhaka semakin kita menjadi hina. Bahkan kata Allah lagi, masih lanjutan dalam hadis qudsi itu, bahkan kalau saja seluruh makhluk ini qamu fi sa'idin wahidin, mereka kumpul dalam satu lapangan, satu tempat, kumpul semua, fasa'aluni, kemudian semuanya minta, mengajukan proposal, permintaan. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya Allah, saya pengen punya karir, pengen punya kerjaan yang bagus. Saya pengen. Semua kepengenannya disampaikan kepada Allah. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian semuanya diberi. Minta apa dikasih. Semua sama Allah dikasih semua. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Itu pemberian yang sudah Allah berikan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari milik Allah, kecuali ibaratnya kayak halnya jarum dicelupkan di laut. Jarum yang kecil itu dicelupkan ke laut, diangkat lagi, nempel air di situ. Itu yang nempel itu ibaratnya itu yang diberikan kepada seluruh makhluk. Sisanya itu seluruh lautan yang luas itu kekayaan dan milik Allah, tidak ada batasnya.
Tidak ada mintanya lulus SMA, mintanya yang tinggi begitu. Tanamkan sama anak-anak kita, punya cita-cita yang setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh masih di atas bintang-bintang. Begitu indah sekali kan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu tugas kita. Makanya Allah mengatakan innama hiya a'malukum. Ya, itulah amal kita semua, ibadah amal kita semua. Uhsiha lakum wa uwaffikum iyaha. Aku akan hitung amal ibadahmu itu dan aku akan penuhi ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati balasan yang baik, silakan dia bersyukur memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia mendapatkan yang sebaliknya, ternyata amalnya kurang, ternyata amalnya buruk, maka tidak usah menyalahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa waktunya sudah habis ya. Jadi kita sebagai penutup nih, sebagai penutup Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan begini. Ya, mana penutupnya ini? Ya. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak manusia, tafarrugh li ibadati, sibukkan dirimu, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla sodroka ghina, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ada orang yang kaya hati, ya, kaya hati sekalipun hidupnya pas-pasan, tapi dia tenang hidupnya, kaya jiwa gitu ya. Karena orang yang hatinya tidak kaya, sekalipun kekayaan berlimpah, tetapi hidupnya resah. Ada kayak begitu? Ada begitu ya. Tapi kalau orang yang sibuk ibadah kepada Allah, amla sadroka ghina, aku akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak sibukkan dirimu dengan ibadah, mala'tu sadroka syughlah, maka aku akan penuhi hatimu itu dengan kesibukan, mikir yang enggak gitu kan. Jadi enggak pernah hidupnya merasa tenang. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Kemudian dalam hadis qudsi yang lain Allah mengatakan, ibna Adam, hai anak manusia, khalaqtuka li'ibadati fala tathab. Aku ciptakan dirimu untuk ibadah, menyembah kepadaku. Fala talhab, maka jangan kamu main-main di dunia ini. Habis waktunya untuk perbuatan yang sia-sia. Wa takafaltu birizqika fala tathab, dan aku yang menanggung rezekimu, maka jangan kamu merasa payah. Cari rezeki ya cari saja, cari rezeki keluar saja, tapi gak usah juga terlalu ngoyo. Nanti datang waktunya sholat, ya sudah laksanakan sholat. Datang waktunya ngaji, pergi ngaji. Jangan habis semua waktu kita untuk cari rezeki. Fatlubni tajidni, maka carilah aku, maka kau akan mendapatiku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kau sudah menemuiku, sudah mendapatiku, maka kau akan mendapatkan segala sesuatu. Orang kalau sudah dekat sama Allah, sudah bertemu sama Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Wa in futtuka fataka kullu syai'. Tapi kalau aku kehilanganmu, kata Allah, kalau aku kehilanganmu karena kamu tidak datang kepadaku untuk mencariku, beribadah kepadaku, fataka kullu syai', maka kau akan kehilangan segala sesuatu. Kalau Allah kehilangan dari kita, Allah akan membiarkan kita, akhirnya kita akan kehilangan segala sesuatu, gitu kan? Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai', dan ketahuilah aku mencintaimu melebihi segala sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selalu istiqomah, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita akan diselamatkan, keluarga kita, anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la waladan illa rabbaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati wa anta radin anha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.